Shalom, jumpa lagi dalam edisi Suara Gembala Gemibong. Tema kita kali ini adalah gereja terpanggil untuk bertanggung jawab dalam situasi yang sulit yang dihadapi oleh masyarakat. Saudara-saudara, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kita diperkenankan untuk boleh menikmati alam ciptaannya di tahun 2021 ini. Yang pasti ada banyak rencana yang akan kita kerjakan memasuki tahun 2021. Semua punya harapan, berharap bahwa setiap rencana akan terlaksana untuk mensejahterakan pribadi dan keluarga kita. Saudara-saudara, ketika bangsa Israel dalam pembuangan di Babel, Tuhan memperdengarkan bahkan juga mengingatkan mereka untuk bagaimana cara hidup mereka ketika berada di tanah pembuangan. Ia berharap mereka tidak akan pasif dan hanya bekerja ketika ada perintah dari pemilik tanah Babel itu. Karena itu, melalui Yeremia, Tuhan mengingatkan dalam Yeremia 29 ayat 7 demikian. Usahakanlah kesejahteraan kota mana aku dibuang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Saudaraku, secara sederhana, perintah ini mengingatkan kepada seseorang atau kelompok orang untuk melakukan kesejahteraan di tanah Babel. Jadi Tuhan menghendaki umatnya untuk sungguh-sungguh mencari kesejahteraan di mana mereka tinggal. Ia tidak ingin mereka menjadi pasif di tanah pembuangan sambil meratapi penderitaan mereka. Allah menghendaki supaya umatnya bekerja keras untuk berusaha mengejar kesejahteraan, walaupun di tempat yang tidak mereka sukai. Dan itu berarti bahwa Tuhan ingin umat Israel hadir di tempat pembuangan untuk membawa kedamaian, kemakmuran bagi bangsa di Babel. Saudara-saudara, ada sebuah ilustrasi tentang seorang bapak yang sudah tua, yang memiliki ladang yang begitu luas. Tanamannya begitu subur. Tetapi sayang, ia memiliki anak-anak yang sangat malas untuk bekerja. Suatu kali dia memanggil mereka. Dia mengingatkan kepada mereka demikian. Anakku, ketika papa meninggal, maka ladang ini akan menjadi milik kalian. Dan di tanah ladang ini, kamu akan memperoleh harta yang paling berharga. Dan demikian, anak-anak itu pun mendengar perintah bapaknya. Ketika orang tua itu meninggal, mulailah mereka bekerja keras. Setiap rumput dibersihkan, setiap tanah yang akan dilobangi mereka buat lobang, supaya mereka dapat menemukan harta yang berpikir mereka adalah emas ataupun harta-harta yang paling berharga lainnya. Tetapi sampai saatnya panen, mereka belum menemukan harta yang paling berharga menurut mereka. Tapi mereka melihat ladang itu memberi hasil yang cukup baik. Ada banyak hasil yang mereka temui. Maka ketika mereka mulai panen, mereka teringat apa yang diungkapkan oleh bapak mereka. Mereka akan menemukan harta yang paling berharga. Itulah hasil dari kerja keras dari anak-anak dia. Saudara-saudara, apa yang disampaikan oleh bapak ini mengingatkan bahwa siapapun dia yang akan bekerja dengan keras pasti akan merasakan kesejahteraan itu, akan menikmati kesejahteraan itu. Meskipun tempat itu bukan milik dia, tapi tempat itu di mana dia tinggal,
juga menjadi bagian dari tanggung jawabnya untuk mensejahterakan. Sebagaimana juga tanggung jawab yang disampaikan oleh Sang Bapa kepada anak-anak tadi. Saudara-saudara, ketika kita sampai kepada tanggung jawab yang dipercayakan, maka sadarlah kita bahwa dimanapun kita pergi dan berada, kita patut untuk bekerja dan berkarya. Selaku gereja, maka tanggung jawab kita bukan hanya di dalam gedung gereja, tetapi kita juga bertanggung jawab untuk kehidupan lingkungan di mana kita pergi dan berada. Itulah masyarakat dan jamaat yang juga hadir dan dihadirkan oleh Allah di tengah-tengah dunia ini. Saudara-saudara, Tuhan menginginkan kita untuk hidup bekerja keras bagi kesejahteraan daerah di mana kita tinggal. Kita mungkin tidak menyukai situasi yang ada di sekitar kita. Dan terkadang kita berpikir ada orang lain yang harus bertanggung jawab di tempat itu. Tapi firman Tuhan mengajak kita untuk memberi kontribusi yang positif bagi kehidupan kita. Bahkan menyuruh kita untuk mendoakan tempat di mana kita tinggal, sekalipun kita berada di tempat pengasingan. Karena itu, berhenti melihat diri kita sebagai korban, tetapi berpikir ke depan untuk rencana selanjutnya. Dan berkontribusilah secara positif, sehingga di mana kita pergi dan berada, kita menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Semoga demikian. Tuhan Yesus memberkati.